Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wana Putra dari Universitas Nasional Fakultas FTKI jurusan Informatika. Saya di sini akan menjelaskan paper tentang tajuk rencana sistem Fuji kinerja tinggi untuk masalah dunia nyata. Dan untuk memenuhi persyaratan ujian mata kuliah logika Fuji, mari kita saksikan. FTKI. Di sini saya akan menjelaskan paper dari mata kuliah logika Fuji, yaitu tajuk rencana sistem Fuji kinerja tinggi untuk masalah dunia nyata. Dan untuk dosen saya yaitu Dr. Ucuk Darussalam. Next, kita langsung masuk ke pembahasannya. Saat ini pentingnya mengembangkan komputer berkinerja tinggi atau disebut HPC dan algoritma efisien yang memanfaatkan teknologi baru berkembang pesat karena keragaman dan kompleksitas model matematika yang membutuhkan simulasi semakin meningkat, serta ada lebih banyak masalah teknis yang memerlukan pemrosesan data dengan kecepatan tinggi. HPC adalah alat yang sangat berharga bagi para analis, insinyur, dan ilmuwan karena HPC menawarkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan penting. Untuk mempercepat penelitian dan pengembangan, untuk mempromosikan inovasi produk, dan untuk mengurangi waktu ke pasar. Berkenan dengan logika Fuji, ada berbagai macam aplikasi berbasis Fuji untuk elektronik konsumen yang harus memenuhi batasan waktu nyata untuk memproses data dengan kecepatan tinggi, serta sejumlah besar data yang mengandung ketidakpastian dari berbagai sumber yang seringkali tidak dapat dimodelkan secara memadai dan atau ditangani oleh set Fuji tipe 1. Next. Khusus ini berisi 5 makalah yang membahas topik penting yang merupakan kontribusi untuk menghadapi tantangan di atas dengan cara yang orisinal dan efisien. Satu makalah membahas tentang rangkaian generator fungsi keanggotaan yang dapat diprogram dengan masukan tegangan dan keluaran arus keluaran baru menggunakan teknologi CMOS. Dua makalah tentang meningkatkan kinerja sistem Fuji menggunakan Field Programmable Gate Array atau disebut FPGA, yaitu dalam proposal FPGA Fusion dan Smart Fusion dari Actel digunakan. Selain itu, dalam makalah ini diilustrasikan penggunaan prosesor keras dan lunak tertanam, core kekayaan intelektual atau disebut IP core, yaitu pemrograman menggunakan bahasa C atau VHDL. Dua makalah membahas masalah peningkatan kinerja sistem Fuji tipe 2. Next, dalam makalah yang berjudul sebuah Fair CMOS baru yang dapat diprogram menggunakan rangkaian konverter tegangan ke arus oleh K. Abdullah dan M. Azim. Rangkaian generator fungsi keanggotaan atau disebut dengan MFC yang dapat diprogram masukkan tegangan masukkan. Keluaran arus yang menggunakan teknologi CMOS disajikan. Ini menggunakan konverter tegangan ke arus untuk memberikan bias arus yang diperlukan untuk rangkaian fungsi keanggotaan. Makalah yang berjudul mendesain Fuji Control Plane berkinerja tinggi yang menggabungkan inti, IP, dan prosesor lunak oleh O. Montiel et al. Menyajikan
metodologi untuk mengintegrasikan komprosesor fusi yang dijelaskan dalam VHDL atau disebut bahasa deskripsi perangkat keras FHSIC ke prosesor lunak yang disematkan ke dalam FPGA. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan hasil dari keseluruhan sistem. Karena pengontrol menggunakan parallelisme pada level sirkuit untuk aplikasi yang menuntut kecepatan tinggi, aplikasi lainnya dapat ditulis dalam C atau C++. Prosesor lunak ARM 32 bit yang memungkinkan pemrograman sekuensial dan paralel digunakan. Komprosesor FLC menggabungkan metode penyetelan yang memungkinkan manipulasi respons sistem hanya dengan memodifikasi satu parameter. Penulis menunjukkan hasil percobaan dengan menggunakan kontroler PD plus iFuzzy sebagai komprosesor tertanam. Hasil perbandingan untuk berbagai platform perangkat keras seperti komputer desktop pribadi, file system. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ide dari paper ini yaitu untuk kedepannya agar komputer bisa berkembang untuk setiap generasi yang akan datang, dan jangan menyerah untuk belajar dan maju terus pantang mundur. Sukses selalu.